Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel saya, Santri Channel. Mudah-mudahan berkah ya. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas satu peribahasa atau satu kalimat atau semboyan yang sering banget kita dengar di kehidupan kita. Apa itu semboyannya? Apa itu kalimatnya? Kalimatnya seperti ini. Usaha atau profesi itu bisa ditiru, tapi rezeki itu nggak bisa di copy paste gitu. Jadi kalimat ini sering banget kita dengar gitu di kehidupan kita yang bermasyarakat. Jadi familiar banget dengan kalimat ini. Jadi di video kali ini saya akan membahas tuntas tentang kenapa sih profesi atau usaha itu bisa ditiru sementara rezeki nggak bisa di copy paste gitu. Nah, karena itu ada yang istilah gini loh, 4B. Yang saya tahu dan saya pernah baca di sebuah artikel itu ada 4B. Misalkan gini, ada seseorang buka makanan nasi goreng misalkan. Dia buka jualan nasi goreng. Dan nasi gorengnya itu rame gitu, rame banget, bahkan enggak sampai beberapa jam itu sudah habis. Pembelinya tuh antri banget dari mana-mana gitu. Jadi karena emang rasanya juga enak gitu dia, dan harganya terjangkau gitu. Nah, pelanggannya banyak banget. Nah, tetangganya ini iri gitu, iri, dia juga pengen seperti itu gitu. Akhirnya apa? Akhirnya si tetangga ini buka juga dia jualan nasi goreng di sebelahnya itu, dengan harapan akan rame seperti si penjual pertama, ataupun pelanggan yang di si penjual yang rame ini mungkin bisa pindah gitu, dengan harga dia jauh lebih murah lagi gitu. Tapi ternyata hasilnya ya tetap sama gitu. Si penjual yang pertama aja yang rame, dia malah sepi gitu. Itu kenapa? Itu karena ada 4B pembedanya ya, dari buku yang dari artikel yang pernah saya baca gitu ya. B yang pertama itu apa? B yang pertama itu bersyukur. Banyak bersyukur. B yang pertama itu bersyukur. Kenapa? Dari bersyukur itu akan didapatkan serba kecukupan, serba tenang, dan serba bahagia. Itu yang penting gitu. Jadi si penjual ini banyak bersyukur, dia bersyukur, mau hasilnya berapapun bersyukur, bersyukur dan merasa berkecukupan gitu. Jadi dari rasa bersyukur ini banyak aura positif juga gitu. Kadang ada yang beli, kalau kita banyak bersyukur, kita akan mengeluarkan aura yang positif gitu. Senyum lah, segala lah, itu terkesan si penjual itu ramah gitu, dan pembeli akan senang itu gitu. Si pembeli yang si jualan yang nasi goreng yang satunya mungkin tidak banyak bersyukur gitu, orangnya selalu menggerutu. Jadi ketika sepi pembeli, dia menggerutu, dia marah-marah, dia memaki-maki ke yang di atas ataupun gimana gitu. Itu makanya beda gitu rezekinya. Ya, itu yang pertama, bersyukur. B yang kedua itu beramal. Nah, mungkin si penjual yang rame ini dia sering beramal tanpa sepengetahuan orang gitu. Dia beramal ke anak yatim ataupun membangun masjid. Karena apa? Karena dari beramal atau bersedekah itu janji Tuhan atau janji Allah itu akan dilipat gandakan gitu. Jadi terkadang kita pun lupa, termasuk saya, ketika kita banyak uang ataupun lagi ada uang, kita lupa akan amal, ataupun kita lupa akan hak anak yatim ya, dari hasil gaji kita atau penghasilan kita gitu. Jadi mungkin si penjual yang sepi tadi dia tidak beramal gitu, dia tidak banyak bersedekah, jadinya ya sepi, makanya rezekinya tuh nggak bisa di copy paste gitu. B yang ketiga itu berdoa, jelas. Jadi kalau kita usaha, kalau kita apapun bentuk usahanya, bentuk bisnisnya, jelas kita harus banyak berdoa, karena dengan berdoa
doanya itu doa yang benar-benar berdoa gitu, doa yang benar-benar sungguh-sungguh. Karena doa itu kalau nggak sungguh-sungguh ya nggak dijabah gitu, istilahnya nggak cepat dikabulin. Karena semua doa itu kalau menurut saya itu pasti dikabulin, hanya tentang masalah waktunya atau kesungguhan kita berdoanya ya. Gimana kalau emang kita berdoanya itu benar-benar dengan doa yang benar-benar lah, bersungguh-sungguh semuanya, ya itu akan cepat gitu dikabulin. Tapi kalau berdoanya nggak sungguh-sungguh, doanya dengan ego gitu, yang pengen tolong kabulkan segera gini, nah itu kan dengan ego gitu doanya, jadi nggak bisa cepat dikabulin kalau menurut saya gitu ya. Nah itu yang ketiga itu yang ketiga itu berdoa. Jadi kalaupun usahanya sama, segalanya jalannya sama, rezekinya beda tetap. Kenapa? Karena B yang ketiga tadi mungkin kan berdoanya sungguh-sungguh atau dia tidak sungguh-sungguh gitu berdoanya, atau dengan ego berdoanya gitu. B yang keempat itu apa? B yang keempat itu berserah diri. Iya jelas, karena dari berserah diri itu menandakan kalau kita itu ikhlas. Mau hari ini penghasilannya dapat 70.000 ataupun besoknya cuma dapat 50.000, kita ikhlas. Berapapun hasil yang kita dapat, kita ikhlas. Dan Allah ataupun Tuhan menyukai itu gitu, orang-orang yang ikhlas, yang berserah diri gitu. Nah itu faktor yang menentukan juga. Aduh maaf nih, saya lagi lagi batuk. Nah berserah itu akan menentukan juga gitu. Mungkin si penjual yang satunya tadi dia tidak berserah, dia tidak ikhlas gitu, banyak menggerutu, banyak segala macam ini itu. Ketika sepi bahkan dia marah-marah gitu, dia selalu mencari-cari apa sih ke orang, usi itu rame aja, kayaknya dia pakai dukun atau gimana gitu. Jadi orangnya itu nggak ikhlas gitu. Nah itu 4B yang saya tahu yang menjadi pembeda ya, kenapa usaha atau profesi itu bisa ditiru tapi rezeki itu nggak bisa di copy paste gitu. Mudah-mudahan video kali ini juga bermanfaat bagi teman-teman, sedikit enggaknya bisa menambah wawasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.